ada subjek predikat. Nah, klausa subordinatifnya apa? Harusnya kan harus ada konjungsi subordinatif di sini. Nah, di sini boleh ditambahkan saat didampingi ajudannya, kemudian atau jika didampingi ajudannya gitu ya di situ. Karena kan dia butuh konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatifnya apa? Tadi di slide sebelumnya itu bisa ditambahkan seperti itu. Kenapa seperti ini salah? Karena kalimat majmuk bertingkat tentu harus klausa utama plus klausa subordinatif. Kalau nomor 3, 1, 2, 3, 4 ini klausa utama saja sama predikat. Gitu. Harusnya klausa utama plus konjungsi atau klausa subordinatif. Gitu. Boleh ditambahkan, emang harus ditambahkan. Ya, bisa dipahami? Ya, sama ya tadi pemecahan masalahnya seperti itu. Nah, selanjutnya simpulan. Nah, kata penghubung yang berlebihan itu tidak tepat karena akan menghilangkan si fungsi klausa utama. Kemudian penggunaan dua negasi dalam satu kalimat juga tidak tepat karena juga sama akan menghilangkan fungsi klausa utama. Pengaruh bentuk partisipal bahasa Inggris ini akan berpengaruh menjadi kalimatnya tidak berstatus. Tadi kan dia bukan klausa utama, dia hanya predikat saja. Statusnya apa? Ya hanya predikat saja gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa problem selanjutnya adalah kalimat itu harus jelas dan lugas. Nah, jelas itu apa? Pilihan katanya jelas, benar strukturnya, tidak ambigu informasinya. Lugas itu ada sederhana, tidak berbelit-belit gitu ya, tidak berputar-putar kalimatnya dan tidak berbunga-bunga. Berbunga-bunga itu sama, ambigu. Nah, sekarang kita lihat problem 9. Nah, problem 9 ini adalah kalimat kalimat majmuk setara karena konjungsinya dan. Nah, kalimat majmuk setara selain harus punya dua klausa utama, juga harus sejajar bentuknya. Polanya harus sama. Kalau pola yang pertama subjek dan predikat, pola yang kedua juga harus. Atau misalnya pola pertama kata kerjanya menggunakan me, pola kedua juga harus me. Pola pertama menggunakan ber, yang kedua ber. Contoh misalnya, Ani menolong kakek, Ani subjek, menolong predikat, kakek objek, gitu ya. Ani menolong kakek dan memapahnya ke pinggir jalan. Nah, ini sejajar. Kenapa? Karena predikat pertama menolong, predikat kedua adalah memapahnya. Itu kan sebenarnya Ani memapahnya, cuman karena kalau subjeknya diucapkan lagi jadi tidak efektif. Nah, akan salah kalau kalimatnya Ani menolong kakek dan dipapahnya ke pinggir jalan. Nah, ini tidak sejajar bentuknya. Kenapa? Karena yang pertama subjek predikat menggunakan imbuhan me, klausa kedua subjek imbuhan di. Nah, itu tidak sejajar. Nah, sama seperti kasus ini, syair lagu itu dibuat oleh Taufik Ismail dan Ebit GAD yang menyanyikannya. Itu perbaikannya seperti apa? Ada banyak cara. Syair lagu itu dibuat oleh Taufik Ismail dan dinyanyikan oleh Ebit GAD. Sejajar. Ada menggunakan di, yang kedua menggunakan di. Kemudian Taufik Ismail yang membuat syair lagu itu, nah, GAD nyanyi menggunakan keduanya. Yang membuat lagu itu adalah Taufik Ismail dan yang menyanyikannya adalah Ebit GAD. Ini sejajar juga. Lalu bagaimana dengan perbaikan yang seperti ini? Balai Pustaka menerbitkan buku itu, sedangkan yang membuat naskahnya adalah Badan Bahasa. Bisa juga kita ubah kalimatnya, misalnya Badan Bahasa, naskah buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Atau buku itu dibuat menggunakan di oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dengan begitu kalimatnya menjadi sejajar. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Sekarang problem terakhir nih. Nah, problem 10 itu bahwa si kalimat itu harus kalau yang ini harus tidak ambigu ya, tidak menimbulkan tafsir ganda. Mengapa? Rumah seniman yang antik itu akan dijual. Nah, ini ambigu. Kenapa? Karena yang antik itu siapa? Yang ini perluasan, apakah perluasan seniman, apakah perluasan rumah? Nah, yang antik itu rumahnya atau senimannya. Nah, ini harus jelas. Sama ketika mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu, nah, yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, ini juga harus dijelaskan. Nah, perbaikannya seperti apa?
ada banyak. Kalau ternyata yang antik itu rumah, ya harus jelas saja rumah yang antik itu akan dijual. Yang antik apa? Rumah. Kalau yang antiknya adalah rumah milik seniman, berarti rumah antik milik seniman itu akan dijual. Nggak perlu ada yang. Kemudian ternyata yang antiknya adalah seniman. Bagaimana? Seniman yang antik itu akan menjual rumahnya. Seperti itu. Gitu ya. Ini adalah problem yang keambiguan tadi harus jelas. Jangan sampai yang dijual yang mana gitu. Sama seperti rumah Reza berkediaman di Bambu Apus misalnya. Siapa yang berkediaman di Bambu Apus, Reza atau rumah Reza? Nah, harusnya Reza berkediaman di Bambu Apus. Itu juga ambigu sama. Nah, lalu selanjutnya terakhir, ini problem yang ini. Sama ini juga ambigu. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan dilarang untuk diedarkan. Nah, ditarik dari peredaran ini kan seperti dilesatkan predikatnya. Dilarang ditarik dari peredaran, dilarang dicabut dari izin edar, dan dilarang disita. Nah, ini juga tidak tepat. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Seperti ini. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan harus ditarik dari peredaran. Nah, dicabut dari izin edar. Nah, ini D-nya sama ya. Tadi berarti sejajar bentuknya. Disita untuk dimusnahkan, serta dilarang untuk diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, kalimatnya tidak ambigu juga sejajar. Nah, ini majmuknya apa? Majmuknya setara. Konjungsinya menggunakan dan. Berarti kalimat awalnya makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan harus ditarik dari peredaran. Tuh. Kalau yang kedua minuman yang tidak, itu juga sama seperti itu kalau diuraikan. Sampai sini bisa dipahami? Habis powerpoint-nya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk terkait penugasannya itu, cara menjawabnya langsung diberikan jawaban yang benar saja atau bagaimana? Kalau yang nomor 1, kalau problem 1, problem 2, 3, 4, yang kalimat ya, yang kalimat itu kan ada 2 ya tugasnya ya, yang minggu lalu sama yang kalimat majmuk yang ini. Nah, kalau misalnya yang kalimat saja, itu perbaikannya saja. Nah, kalau misalnya yang, kalau yang majmuk ini, yaudah deh, perbaikannya aja deh semuanya. Bisa dipahami kan? Baik, Bu. Bisa, Bu. Bisa dipahami kan ya? Ya. Biar biar nggak terlalu banyak gitu, saya juga merevisinya. Kadang kalau seperti itu perbaikannya sudah benar, tapi menentukan klausanya, oh ini ternyata klausa utama, oh ini klausa subordinatif gitu, masih salah. Jadi pokoknya dipahami dulu mana klausa subordinatif, mana klausa koordinat konjungsi koordinatif, mana konjungsi subordinatif, mana klausa utama, mana klausa subordinatif, gitu ya. Seperti itu. Jadi perbaikannya saja, tidak perlu ada alasan. Teman-teman harus paham tapi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Perbaikannya itu ada satu apa banyak? Kan contohnya bisa banyak. Satu aja. Satu. Mau banyak? Boleh. Enggak. Satu cukup, Bu. Satu cukup. Satu aja. Satu aja. Kalau boleh, kalau 2 boleh. Berarti, ini Bu seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau UAS juga satu aja nanti. Bu, ini perbaikan sebenarnya, kalau UTS ya nanti ada soal seperti ini, Bu, ini perbaikan 1, Bu, ini perbaikan 2. Enggak kayak gitu. Satu aja, yang penting kan udah benar. Lagi. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya. Kenapa, Deo? Untuk yang tadi yang rumah seniman yang antik itu, kalau misalkan penulisannya kayak rumah seniman, yang antik itu, akan dijual, itu dia menimbulkan makna ambigu juga atau enggak, Bu? Atau boleh penulisan sebenarnya seperti itu? Kalau misalnya koma itu, kalau koma ya, ada yangnya itu sebenarnya tidak perlu ada koma. Kenapa? Karena yang itu kan perluasan. Nah, kecuali koma itu digunakan untuk keterangan tambahan. Misalnya Soekarno, Presiden Republik Indonesia, itu boleh. Terus atau Bogor, kota hujan, itu boleh. Koma digunakan untuk keterangan tambahan, itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya ada yangnya di situ, berarti itu bukan keterangan tambahan, itu adalah perluasan. Nah, karena itu perluasan, maka akan menimbulkan makna ganda kalau nggak jelas siapa yang diperluas. Apakah senimannya, apakah rumah antiknya, gitu.
Baik, Bu, Kalau terima tidak ada, kasih. kalau tidak ada yangnya sih nggak apa-apa, karena kan untuk menjelaskan makna gitu ya kan maksudnya. Cuman karena ada yangnya itu kan pasti perluasan. Jadi tidak dipenggal sama koma. Ada lagi pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Kevin, Bu, Hans, gimana Hans? untuk jawab pertanyaannya itu apa boleh nambahin 1-2 kata? Boleh. Boleh dong. Yang penting jelas gitu ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya. Kenapa, Dai? Apa-apa gimana? Iya. Iya. Oh, nggak ada sih. Kita bahas aja nanti kalau misalnya ini. Yang mana yang belum dibahas? Perasaan kita udah bahas deh. Yang oh yaudah, nanti saya buat simpulannya deh kalau kayak gitu ya. Sama-sama ya, nanti saya share deh ininya apa namanya. Belum nggak ada sih, tapi saya coba buatkan ya. Oke, nanti saya akan kasih kisi-kisinya, kemungkinan UTS-nya itu film ganda plus uraian studi kasus seperti yang tadi. Ada pertanyaan lagi? Apakah cukup? Izin bertanya. Coba Agung. Ya, Padi. Oh, ya udah saya. Untuk materi pertemuan 7 kira-kira apa, Bu? Paragraf. Mudah paragraf mah. Paragraf. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya materi yang memerlukan ketelitian kita cukup sampai di sini udah selesai. Tapi materi ini nanti setelah UAS kita pakai. Ya, materi 1 sampai UAS tuh ya udah berbelit-belit di materi ini saja. Kayak paragraf sih mah minggu selanjutnya setelah UAS ya, apalagi ada paragraf, ada pidato, ada diskusi, kemudian surat, itu mah ya baca aja lah gitu ya. Tapi tetap yang harus benar-benar dikuasai ya materi kemarin-kemarin dari awal sampai hari ini gitu tentang kalimat itu akan dipakai nanti sampai UAS nanti. Walaupun materinya surat ya balik-baliknya analisis kalimat dalam surat, analisis kalimat tunggal dalam surat, analisis kalimat majmuk dalam surat gitu, PWB dalam surat gitu. Sama pidato juga gitu. Kenapa Gung? Gimana Gung? Sudah Ibu, itu tadi pertanyaannya Bu. Oh sudah gitu. Jadi itu pokoknya materi setelah UAS mah udah kita tinggal kipas-kipas aja deh, tinggal kipas-kipas sambil kipas-kipas belajarnya. Udah, ada pertanyaan? Sudah cukup? Minggu depan saya share materi teman-teman. Tadi Fadil mau nanya nggak sih tabrakan? Iya Bu, izin bertanya. Coba Dil. Saya berpikiran suatu kalimat Bu. Gimana coba? Apa yang Fadil pikirkan? Ada kalimat saya belajar tanpa batas, itu yang benar saya belajar dengan tanpa batas atau saya belajar tanpa batas Bu? Kan keterangan cara. Nah kalau keterangan cara berarti saya belajar dengan tanpa batas. Saya belajar tanpa batas, berarti tanpa batas bukan keterangan, itu pelengkap, karena menggunakan imbuhannya adalah ber. Bisa dipahami tidak kemarin perbedaan pelengkap sama keterangan? Agak saya belajar tanpa batas. Nah, jadi perbedaan antara pelengkap sama keterangan. Pelengkap itu biasanya tidak didahului oleh proposisi. Pelengkap itu biasanya kata kerja yang digunakan atau verbanya menggunakan imbuhan ber. Nah, contoh misalnya saya belajar, sebenarnya belajar bukan verba ber ya, saya belajar tanpa batas gitu. Atau saya bermain, saya berjualan gitu ya, saya berjualan sepeda misalnya, berjualan sepeda itu berarti sepedanya itu adalah pelengkap. Kenapa? Karena menggunakan be gitu, awalnya itu be. Nah biasanya kalau yang diawali oleh be itu belakangnya adalah pelengkap, juga bukan objek. Kenapa? Karena kan saya belajar tanpa batas itu, tanpa batas ini tidak bisa dipasifkan, sedangkan objek bisa dipasifkan. Nah, tapi kalau misalnya saya belajar dengan tanpa batas, nah
itu berarti karena ada dengannya, berarti itu adalah keterangan. Tapi kalau misalnya saya belajar tanpa batas saya bukan keterangan, si pelengkap saja. Karena si predikatnya betul. Tapi yang lebih berterima maksud tuh kalau yang ini menurut saya belajar tanpa batas, bukan dengan tanpa batas. Bisa juga sih, saya belajar dengan tanpa batas. Dua-duanya bisa digunakan, cuman bedanya yang satu pelengkap, yang satu keterangan, gitu. Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Gung? Siapa Dio? Pak Dio? Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah. Insya Allahnya bisa apa insya Allah? Insya Allah bingung. Gimana Dio? Jadi bisa dua-duanya, Bu, tergantung pelengkap atau keterangan. Pokoknya keterangan itu selalu didahului oleh konjungsi atau preposisi, itu adalah keterangan. Tapi kalau si pelengkap kan tidak didahului oleh preposisi dan konjungsi. Si pelengkap posisinya bisa setelah verba kalau verbanya bisa setelah objek kalau dwitransitif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Fadil. Silahkan pikirkan lagi beberapa kalimat ya, Dil ya. Kayaknya Fadil ini kalau sendiri, saya sedang memikirkan kalimat apa lagi ya yang harus saya analisis. Rajin banget sih, Dil. Tak lagi? Untuk saat ini belum terpikirkan lagi. Belum. Nanti kalau sudah terpikirkan, boleh langsung WhatsApp saya ya, Fadil ya. Coba ada lagi? Sebenarnya ada sih, Bu, tapi itu kan. Kalau nggak penting gitu. Ya udahlah, Fadil. Coba silahkan pikirkan kembali. Ada lagi yang lain? Boleh izin tanya tentang soal latihan nggak, Bu? Coba Akta. Coba gimana, Akta? Sebenarnya bingung yang latihan yang bagian 4 yang tugas kemarin, Bu. Yang 4, bagian 4? Iya. Yang nomor mana 3. Ya? Yang nomor 3 itu. Problem berapa? Problem 4, Bu. Ini. Sebentar. Ini. Mana sih? Problem 3 berarti problem 4 di sini. Maksudnya bukan yang di materi, Bu, yang di bagian tugas. Apa tuh? Sepertinya tugas juga dari sini deh. Coba, ini bukan? Selanjutnya, Bu, yang saya bacakan aja, Bu. Coba. Seandainya di antara mereka mau mengalah, maka perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian itu tidak akan terjadi. Nah, sebenarnya saya bingung. Itunya di sini tuh merujuk ke mana? Belum tahu. Itu kesalahannya berarti apa? Kesalahannya apa? Kesalahannya apa kalimat itu? Itu kan kalimat majmu kan, ya? Iya. Saya mikirnya itu, Bu, nggak ada klausa utamanya. Iya, betul. Tidak ada klausa utamanya. Berarti dihilangkan kan? Iya, makanya dihilangkan. Jadi yang dibingungkannya adalah permasalahan. Yang saya bingungkan tuh sebenarnya mungkin bukan terkait itunya permasalahan. Seandainya perdebatan, gimana sih kalimatnya, saya belum cek deh. Seandainya di antara mereka mau mengalah, maka perdebatan yang diakhiri dengan kekalahan itu tidak akan terjadi. Itunya itu kemana? Ya, itunya merujuk ke perkelahiannya atau perdebatannya. Itunya itu merujuk ke perdebatan atau perkelahiannya gitu, yang dibingung itu ambigu apa enggak gitu ya maksudnya? Ya, seandainya, gimana? Coba diulang lagi, seandainya di antara mereka mau mengalah, maka perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian itu tidak akan terjadi. Perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian itu. Nah,
itu berarti kemana rujukannya coba? Ke perdebatan apa perkelahian? Perdebatan kan tadi makanya dihilangkan ya. Seandainya di antara mereka ada yang mau mengalah, perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian itu, nah berarti yangnya itu adalah perluasan dari apa? Yang itu perluasan dari, ingat ada yang ini perluasan dari perdebatan. Nah, oleh karena itu si itunya berarti itu perluasan dari perdebatan, bukan si perkelahian gitu. Jadi pahami? Ada lihat Berarti yangnya. berarti merujuk ke perdebatannya ya, Bu? Iya, karena ada yangnya itu perluasan dari si perdebatan, begitu. Soalnya saya lihatnya dititik beratkan ke perkelahiannya gitu. Soalnya konotasinya lebih buruk perkelahian gitu. Perdebatan yang diakhiri perkelahian, yang diakhiri apa? Yang perluasannya itu kan si perdebatan. Si perdebatan itu karena debatnya ini diakhiri oleh si perkelahian. Perkelahian itu berarti seperti itu. Pokoknya lihat deh perluasannya saja. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Karena yang itu kan tidak hanya perluasan subjek, bisa juga perluasan predikat dan lain sebagainya. Saya kira latihan yang di sini. Saya belum cek lagi. Saya udah lupa tuh. Besok hari Kamis kan tenggat waktunya ya? Iya, Bu. Ada beberapa. Bersamaan dengan? Kenapa? Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan tugas komunikasi publik, Bu. Gimana emang tugas komunikasi publik? Sesulit apa? Nggak sulit, Bu. Nggak sulit. Nggak apa-apa kan. Tugas mahasiswa itu adalah belajar. Nanti udah ada saatnya nggak belajar. Pasti kalian merindukan momen-momen itu. Baik, tapi Bu. seperti sudah ada yang ini loh, sudah ada yang submit loh. Sepertinya gitu ya. Apa kelas lain? Udah ada pertanyaan lagi? Wah, bukan saya, Bu. Bukan. Ada lagi? Halo, izin bertanya. Siapa? Boleh? Berarti kalau yang tadi itu rumah seniman yang antik itu merujuknya ke seniman ya, Be? Nah, rumah seniman karena rumah seniman itu sebenarnya kan yang diperluas itu frasa, bukan kata. Kalau yang tadi yang diperluas itu adalah kata, perkelahian. Nah, frasa itu kan gabungan kata, rumah seniman. Nah, oleh karena itu yang antik itu entah itu senimannya atau rumahnya. Nah, frasa. Beda frasa sama kata. Kalau frasa itu kan kata, gabungan kata. Kalau misalnya si kata itu cuma satu aja. Oleh karena itu kan nggak jelas mana siapa yang antiknya itu, si rumahnya apa rumah senimannya gitu. Yang membingungkan karena itu adalah frasanya. Cuman kalau itu kata kan jadi tidak bingung jadinya. Bisa dipahami? Sama seperti mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu. Nah, mahasiswa perguruan tinggi kan itu juga frasa, bukan kata. Tapi kalau kata itu tidak akan menjadi tidak akan menjadi ambigu karena kan jelas perluasannya si kata, tapi perluasannya frasa mana nih yang diperluas, mana sih yang dijelaskan itu? Apakah senimannya kah, apakah rumahnya, apakah mahasiswanya kah, apakah perguruan tingginya gitu kan? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu, nah yang terkenal itu mahasiswanya apa perguruan tingginya gitu. Padahal kan itu adalah frasa gitu. Kasusnya itu